Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Adi Perdana. Saya di sini mewakili kelompok saya, yang dimana beranggotakan Ilham Adi Perdana, Farhan Hasfi, Nabila Putra Aprilia, David Geraldo, dan Gusti Brantio. Di sini saya akan mempraktikkan hasil laporan dari tugas data analitik. Bagaimana saya cara memvisualisasikannya menggunakan aplikasi Power BI. Yang pertama saya menggunakan dataset video game sales, yang dimana saya mendapatkannya di website kaggle.com. Ini video game sales, yang dimana di sini mencakup data-data seperti ranking dari penjualan si video game tersebut, nama dari game, platform pada saat dia dirilisnya, tahun game rilisnya, genre dari gamenya, publisher dari gamenya, lalu penjualan di North America, penjualan di Europe, sales in Japan, sales in the rest of the world, dan juga total penjualan di seluruh dunia. Nah, setelah itu kita download filenya, CSV-nya. Nah, kita masuk ke Power BI-nya. Yang pertama-tama kita adalah file, lalu kita get data. Di sini saya langsung saja menggunakan data teks atau CSV. Nah, lalu kita cari datanya, VG sales. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, dia lagi connecting. Nah, sudah kita lihat nih, datanya sudah masuk. Ada rank, name, platform, year, genre, publisher, sales, penjualan dari berbagai macam negara. Lalu kita load datanya. Kita load, istilahnya kita masukkan ke dalam Power BI-nya. Nah, ini udah masuk datanya. Di sini kita bisa lihat datanya. Tabel data yang sudah masuk ke dalam Power BI. Nah, ini kita lihat ada 449 row yang saya gunakan. Nah, di laporan yang kemarin saya sudah membuat beberapa diagram, dan saya akan mempraktikkan beberapa diagram yang akan saya buat. Salah satunya contohnya ini. Nih, ini adalah diagram perbandingan antara publisher, perbandingan penjualan di seluruh dunia antara publisher Take-Two Interactive dan Ubisoft berdasarkan platformnya. Yang pertama kita pilih grafiknya ini, cluster column chart. Kita zoom di sini bisa. Lalu kita pilih penjualannya, misalnya global sales. Lalu kita pilih publishernya. Lalu kita pilih platformnya. Nah, lalu kita filter di sini platformnya, publishernya hanya Take-Two Interactive dengan Ubisoft. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, mudah teman-teman untuk membuat sebuah grafik atau misalnya visualisasi dalam bentuk Power BI. Ini kita bisa lihat. Berarti kita di sini bisa melihat penjualan global sales di seluruh dunia antara publisher Take-Two Interactive dan Ubisoft di berbagai macam konsol. Kita bisa lihat salah satu grafiknya di sini, misalnya publisher Take-Two Interactive pada platform PS2 hasil penjualannya 4512. Ini dalam million ya teman-teman. Nah, jadi hasil penjualannya segitu. Misalnya ini lagi publisher Ubisoft dalam platform II, global salesnya 4214 dalam million teman-teman. Nah, kalau misalnya kita membuat sebagai contoh lagi, misalnya di laporan saya kemarin itu ada ini perbandingan penjualan platform PS3 dengan Wii dari tahun 2016 dan tahun 2014 di Eropa. Kita bisa ganti, misalnya kita ganti ini
Ini kita bisa kecilin dulu, di minimize. Kita ambil diagram ini, kita perbesar. Kita ambil, karena dia Europe sales, kita ambil Europe sales. Bukan yang ini, masalah. Ini ya, Europe sales. Kita ambil platformnya tadi, penjualan platform PS3. Platform PS3, platform kita ambil saja PS3 sama Wii. Nah, kita tambahin lagi sini year. Nah, tapi di sini kita pakai ini. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman. Di sini platformnya kita istilahnya kita apa namanya teman-teman, kita filter PS3 sama Wii saja, lalu Europe sales year-nya select all aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari tahun 2016 kita bisa lihat di sini kalau warna coklat ini PS3. PS3 kalau unggul dari Wii yang penjualannya 3213, sedangkan PS3 334. Kita bisa lihat di sini PS3 mulai menurun setelah tahun 2000, Wii turun setelah tahun 2010. Kemudian tahun 2011 ke atas PS3 mendominasi penjualan di Eropa, teman-teman. Jadi begitu untuk diagram ini. Sekarang kita lihat ada diagram menarik apa lagi yang kita bisa buat. Nah, ini donut chart nih, kita bisa buat nih. Ini adalah perbandingan penjualan dari seluruh publisher di Eropa. Kita ambil donut chart. Bukan yang ini teman-teman. Kita ambil donut chart, lalu ambil sales-nya, ambil publishernya ini. Nah, kita bisa lihat sini teman-teman, penjualan Nintendo sangat merajai di Eropa dengan hampir 35% menguasai pangsa pasar di Eropa untuk publisher Nintendo. Lalu ada publisher misalnya Electronic Arts dengan 13,57%, lalu ada Activision dengan 10%, teman-teman. Lalu kita lihat ada diagram apa lagi. Misalnya ini ada diagram penjualan publisher Nintendo, ini time series teman-teman, berdasarkan waktu dari 83 sampai 2015. Kita buat di sini namanya area chart. Ini misalnya kita buat di sini, kita ambil misalnya tadi apa, publishernya Nintendo, publisher, lalu year-nya di mana tadi, year, lalu global sales, dia global sales. Nah, kita filter di sininya hanya Nintendo. Sebentar teman-teman. Axisnya ini seharusnya year. Nah, kita ubah lagi short ascending dari tahun yang termuda. Kita bisa lihat teman-teman, di sini dari tahun 83 sempat mengalami naik turun sampai belum stabil sampai tahun 2004 dan mengalami puncak-puncak penjualannya pada tahun 2007 sebanyak 17.424 dalam million, teman-teman. Lalu setelah tahun itu kembali mengalami penurunan dan sedikit kenaikan di tahun 2012 dan trennya semakin turun pada tahun 2015, teman-teman.
Lalu ada diagram apa lagi yang kita bisa lihat di sini? Nah, ini ada other sales by genre. Penjualan video game berdasarkan genrenya di seluruh dunia misalnya. Kita lihat ini. Kita ambil pie chartnya. Lalu kita ambil ini other sales. Lalu kita pilih genre. Kita bisa besarkan teman-teman. Nah, di sini genre action menguasai pangsa pasar sebanyak 25% sebagai genre yang paling sering dibeli atau paling banyak terjual berdasarkan laporan berdasarkan data yang kita punya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk membuat visualisasi data di Power BI tidaklah mudah teman-teman, asal kalian mempunyai data yang bersih dan rapi. Kalian sudah bisa membuat data yang menarik dan gampang untuk dibaca. Sekaligus data ini bisa dijadikan sebagai infografis jika teman-teman ingin membuat sebuah tulisan atau apapun itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh, udah ada sekitar 5 diagram yang saya buat dalam waktunya tidak sampai 10 menit teman-teman, bahkan mungkin 10 menit kurang lah kalau bisa kita lihat. Nah, ini ada namanya cluster column chart, di sini ada namanya area chart, di sini ada namanya pie chart, di sini ada namanya donut chart, di sini ada namanya area chart juga, tapi kita bisa ganti dengan line chart begitu teman-teman, atau bisa juga dengan line and stacked column chart. Saya kira sekian presentasi untuk kelompok saya dan mewakili teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.